sheet 1 ya. Jumlah total di bawah mungkin bisa ditunjukkan 920 ini ya. Mungkin bisa disorot yang jenis kegiatannya atau apa saja di sebelah kiri. Tidak perlu saya baca satu-satu. Digeser ke kiri. Ya, nama paket kegiatannya. Ya, mulai ada koordinasi perencanaan, kemudian pengadaan buku bacaan non-teks pelajaran untuk SD, ya, masih ada pembangunan ruang kelas baru, dan terusnya. Sampai beberapa item itu kalau dijumlahkan sebesar 920 juta, ya, memang kecil, ya, tapi semuanya item-itemnya sangat dibutuhkan. Ya. Demikian saya kira bisa diberikan masukan. Masih. Ya, terima kasih. Jadi tolonglah kita ini sebagai rakyat ini setiap rupiah ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai selegence. Kalau memang belum siap, bilang saja belum siap. Apalagi tadi masalah RKA. Di RKA itu kan harusnya kita tahu dari awal saya sampaikan targetnya setiap rupiah kita keluarkan itu untuk apa. Itu harus jelas. Bukan sekedar kita dipaparkan tentang dengan kegiatan sekian, anunya sekian, tapi tidak pernah ada target. Karena pertanggungjawabannya di RKA ini justru kita pengen tahu dasar fondasi untuk penyusunan APBD kita itu justru di RKA-nya. Alasan apapun tadi yang disampaikan kita dari awal ini tidak sama itu saja, saya sudah langsung ini saja nih ke piye toh. Harusnya kan dari awal itu kalau memang konsisten, komitmen itu harusnya kalau memang ada perubahan ya digeser. Tadi kayak tadi anggaran itu, ya memang hari ini pembahasan mau digeser atau mau ditambah atau mau dibagi atau mau dikurangi itu justru saat ini. Kalau memang itu tidak cocok ya bagian untuk berhak sudah dipotong saja, ngapain, tidak penting. Kan begitu, memang tugasnya teman-teman bangga itu hari ini seperti itu. Jadi kalau memang jangan dipertahankan kalau misalkan memang ini bahan habis pakai sampai 4 miliar. Di situ disebutkan perjalanan dinas, disebutkan untuk BBM, tapi BBM sendiri sekarang disebut sendiri. Jadi ini saya tanyakan bajunya itu dipindah kemana? Tadi tidak terjawab dengan baik, tapi jumlahnya tetap. Jadi kalau mau efisiensi, kalau memang harus ditambah karena ini mandatori dan masih butuh sekolahan banyak yang dibangun, ditambah juga tidak apa-apa. Tergantung bagaimana kebutuhannya. Kita aja tadi katanya banyak anak yang putus sekolah, loh gimana? Terus selama ini programnya ini jalan apa tidak? Ada berapa sebenarnya anak yang putus sekolah di Banyuwangi ini? Tadi sampaikan seperti itu. Terus sekolah yang butuh pembangunan itu ternyata masih banyak, tapi ada APBN yang akan membantu tadi katanya kan begitu. Nah, terus pembangunan selama ini targetnya berapa? Tahun ini yang rusak berapa? Ini kan harus ditargetkan. Pembangunannya berapa? Jangan sampai seperti yang disampaikan Pak Michael kemarin di Tambong ada sekolah yang tidak layak, misalkan seperti itu. Nah yang lain-lain yang terpencil bagaimana? Semuanya butuh tersentuh, ini kan semua harus digarap dan butuh kehadiran pemerintah. Maka harus ada target-target prioritas. Mana yang paling parah harus digarap tahun ini dan mana yang tidak, yang masih bisa ditunda. Maka skala prioritas yang akan dilakukan itu sebenarnya gimana? Kalau ternyata ini jumlahnya tetap hanya ganti baju, lalu terus kita pemaparan ini kok olah malih, kan bingung kita ini akhirnya. Monggo ini kami sarankan kepada teman-teman ini bagaimana ini pemaparan dari apa yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Kami persilakan. Monggo dari PDIP. Terima kasih Pak Menteri kepada kami. Saya memahami apa yang disampaikan dari Pak Ratno. Memang saya juga memperhatikan itu memang tidak sama berubah. Seharusnya memang
itu seperti belanja modal. Nanti ada itu ke poker, tapi yang kemarin itu belanja modal ada, poker juga ada, itu penjelasannya kurang rinci. Jadi kalau menurut saya ini kurang maksudnya rinciannya itu masih kurang. Kalau bisa, kalau misalkan sekarang dulu kita mempelajari dari dinas-dinas yang lain, ini kan baru saja juga saya mendapatkan WA tentang RKA-nya. Jadi dipelajari dulu, kalau bisa ini karena ini waktunya sudah jam 2:30, nanti bisa jam 3 kurang, nanti bisa sampai jam 3 atau gimana, nanti bisa beli lagi. Terima kasih. Jadi intinya Mbak Yayu minta jam 3 selesai gitu ya dari PDIP. Gimana sepakat nanti jam 3 selesai ini? Gimana teman-teman? Kita batasi sampai jam 3. Sepakat? Oke. Monggo dari PKB. Monggo Gus. Dari pemaparan ini ada pertanyaan? Jawab ini tadi sama. Pimpinan, ya kami sepakat kalau jam 3 diselesaikan atau ditutup, ya bukan selesai ya. Kalau selesai bahkan tidak perlu dibahas lagi. Yang kedua, apa yang jadi pemaparan Pak Retno ini perlu dibahas ulang dan mohon disampaikan secara valid. Kan itu persoalannya kan, gitu loh. Monggo dari Golkar. Ya. Termasuk mungkin kami minta database dari Dignas terkait dengan berapa sih sekolah yang hari ini masih standar pelayanan minimalnya masih belum terpenuhi. Kalau kemudian ada berapa ratus SD, berapa ratus SMP termasuk PAUD. Kalau kemudian belanja modalnya di angka 920 itu pun tidak bangunan semua, ini kan lucu. Sementara kalau kita mau ngomong bagaimana maksimalisasi pelayanan pemerintah urusan pendidikan, ya kehadiran pemerintah ya urusan-urusan bagaimana standar pelayanan minimal urusan fasilitas ini terpenuhi. Sementara kita melihat kan masih banyak sekolah-sekolah yang mungkin hampir ambruk, apalagi sekolah-sekolah yang sudah lama. Ini penting untuk kita ketahui Pak Retno berkaitan dengan mana sekolah-sekolah yang hari ini masih belum standar minimalnya terpenuhi. Ada berapa SD, ada berapa SMP, ada berapa. Yang kedua, kemudian kita proyeksikan kira-kira skala prioritasnya terkait dengan distribusi anggaran ini berapa kebutuhannya. Kalau dari 1,2 triliun saja hanya 920 yang dinikmati masyarakat kita, ini kan lucu. Porsi anggarannya sangat jauh sekali, padahal yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung itu adalah di belanja modal itu. Termasuk juga nanti saya lihat ada dana sosial yang itu mungkin arahnya ke uang saku itu masih berapa ya. Kemudian Banyuwangi Cerdas. Nah, mana lebih penting Pak? Ketimbang kemudian standar pelayanan minimal fasilitas di sekolah dasar, sekolah menengah ini belum terpenuhi. Maka kita butuh data itu agar kita bisa memproyeksikan terkait butuh nggak anggaran di dinas itu ditambah atau tidak. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo, Golkar. Terima kasih pimpinan. Yang pertama, terima kasih Pak Yayan mewakili Pak Sekda Bupati APD memaparkan, Pak saya juga memaparkan, masih juga membantu dan juga Pak Retno. Tapi yang pertama, tidak perlu harus nunggu jam 3 jika tidak dipertanyakan semua kesepakatan gimana itu sudahi. Karena apa? Dari apa yang disampaikan dari Pemerintah Beda, kemudian PPKAD, bahkan mungkin juga Dinas Pendidikan tidak ada sinkronisasi. Lebih baik mungkin konsolidasi dulu antar TAPD, disinkronkan biar juga pemaparannya selesai. Kita tadi mendengar jawab pernyataan dari yang disampaikan Pak Yayan juga seperti itu, berbeda juga dengan dari PPKAD, juga berbeda dengan Dinas Pendidikan. Maka saya pun juga mohon disinkronkan antara OPD-nya dengan TAPD, dan yang kedua pimpinan ini baru Dinas Kesehatan. Dan ini adalah Dinas Pendidikan, mohon maaf. Kepala Disusnya sendiri yang menyampaikan, masih mungkin juga seperti ini. Saya berharap pada saat berikutnya, mungkin besok kita membahas, saya berharap kepala OPD-nya sendiri yang hadir, tidak mungkin diwakilkan karena mungkin biar jelas semuanya. Ini hanya pimpinannya, kepala SKPD-nya sudah seperti ini kan, begitu. Maka kalau tidak kepala SPD-nya sendiri yang hadir, maka mungkin akan menjadi lebih berantakan. Lebih baik tidak usah menunggu jam 3 kalau nanti sepakat ditunda besok biar ditunda. Terima kasih pimpinan.
Terima kasih Mbak Tika, sampai ngelamun wajahnya seganteng ini dipanggil dinas kesehatan. Kepala dinas pendidikan Mbak Rifa, tolong mungkin dilihat lagi biar khatam. Padahal berhadap-hadapan katanya Pak Kadis. Monggo selanjutnya Demokrat Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya pimpinan kami sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Rifa, karena paparan kali ini iya kita itu melihatnya nominal-nominalnya itu kan tidak sinkron, tidak sama satu dengan yang lain. Kemudian antara yang dipaparkan dengan kemarin dengan yang sekarang juga sudah jauh berbeda. Yang kemarin ada belanja modal, kemudian ada pokir, yang sekarang belanja modal tidak ada. Kemudian disampaikan juga bahwa belanja habis pakai ada di sekretariat yang nominalnya sampai 4,1, yang ternyata paparan yang sekarang juga tidak ada. Saya ingin besok semua SKPD sudah siap semua, tidak lagi yang kemarin sama sekarang berbeda-beda. Akhirnya kita itu kalau mau menyoroti satu persatu kita kebingungan juga, pimpinan. Saya pikir seperti itu. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idem Golkar Demokrat pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya semua hal ini tergantung pada hati kita semua. Nah, kalau kita berjalan, apapun yang kita lakukan harus dengan cinta. Cinta itu akan membuat merasa kita punya tanggung jawab baik dan batin. Baik teman-teman Dewan, teman-teman SKPD juga. Dari hal sekarang ini saya sampaikan bahwa saya sangat setuju dalam anggaran tentang pendidikan, kesehatan, apalagi infrastruktur desa. Kalaupun itu dananya tetap, tapi kerjakanlah dengan maksimal. Karena itu butuh sekali untuk anak-anak kita. Mohon maaf sekali lagi, tidak dikurangi pun nggak masalah, dikurangi pun monggo. Tapi saya akan minta kepada rekan-rekan, terutama kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur desa terkecil, jalan-jalan kecil itu, Pak Eta, juga teman-teman dari pengairan, teman-teman pendidikan, teman-teman kesehatan. Ayo sama-sama kita perhatikan apa yang kita kerjakan. Lakukan fungsi kita masing-masing sesuai dengan ketentuan. Hari ini, Pak Ketua, saya mendapat pokir pun tidak masalah. Kita akan kerjasama untuk pengawasan. Sampai kerja maksimal, saya awasi. Saya jujur aja hari ini juga kami DPR juga mungkin agak ini ya, dengan situasi yang ada. Tapi sebenarnya intinya adalah kebersamaan kita bersama-sama, bagaimana kita mencintai Banyuwangi, membangun Banyuwangi dengan baik. Itu yang saya sampaikan, Ketua. Terus mungkin Pak Yayan tidak ada yang perlu ditutup-tutupin, karena saya yakin SKPD juga butuh, anggota DPR juga butuh. Dalam proses sekarang hanya tergantung kembali ke kita sendiri. Jalankan tugas sesuai dengan ketentuan. Hari ini KPK melihat kita, pemerintah pusat juga melihat kita. Jangan main-main dengan keadaan ini. Terima kasih, itu aja. Sekali lagi saya titip. Cintai Banyuwangi dengan keikhlasan, bukan dengan pikiran. Pikiran kita tinggalkan, hati kita pakai, perasaan kita pakai. Itu aja saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan besar untuk kita ke depan. Dan apa yang disampaikan oleh Ketua tadi, mohon Pak Ratno nanti di Dinas Kesehatan juga tolong diperhatikan secara maksimal anggaran itu dijelaskan secara totalitas agar tidak ada lagi pertanyaan lagi dari teman-teman DPR, karena ini menyangkut rakyat Banyuwangi, anak-anak kita, bukan untuk diri kita tapi anak cucu kita. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan besar untuk kita mencintai Banyuwangi dengan seutuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jam 3 sudah habis selesai, tolong besok Pak Ratno mempersiapkan itu, dan tambahan lagi yang dibiayai beasiswa ganda ampuh atau saku itu berapa orang itu kan harus jelas. Dulu Banyuwangi Cerdas itu berapa orang yang sudah disuplai, datanya itu minta gitu ya, jadi tahu kita. Dan perlu persiapan juga kesehatan dari rumah sakit Banyuwangi dan Genteng, tolong persiapkan ya, supaya ini waktunya 5 hari. Nggak mungkin sudah kita kalau seperti ini
satu dinas saja tidak selesai. Jadi yang lainnya dispora kesehatan yang wajib itu kan kesehatan, pendidikan kesehatan, ya PU, ya kesehatan sama dispora. Besok persiapkan, ya semuanya harus siap lah. Siapa yang ditunjuk nanti yang sudah siap begitu supaya langsung kita itu diskusi cepat gitu. Saya silakan pimpinan tambah sedikit. Bila usul saya, Tadi sudah. ya, nambahin sedikit itu menambahkan Betul, masalah. betul. Jadi terkait dengan rapat lanjutan, kalau memang eksekutif ini ada kesiapan untuk menyampaikan materi secara valid, ya monggo besok. Sekira nggak siap ya mungkin bisa. Kalau mau besok siap biar efektif. Ya. Lah ya, makanya kalau memang siap mungkin nanti malam pun kalau saya siap, asal materinya betul-betul bisa disiapkan betul. Ya, terima kasih Pak Taufik. Jadi kami tidak ingin ada kejadian lagi seperti ini. Jadi kita ini kepingin bahwa ini lebih baik kalau katanya Pak Komandan tadi semua karena cinta. Jadi yang jelas kubul wakan minal iman. Oke, beliau ini ada tambahan dari Pak Yayan. Ini Bosda Madrasah belum masuk.